Baik, kita langsung masih ke pelajaran 1 ya. Ini tentang konsonan dasar. Konsonan dasar terdiri dari 14 huruf. Yang salah satunya itu adalah huruf ini namanya giok. Giok ini jika berada di awal kata, maka dia dibunyikan K atau bisa menjadi G, tapi hanya untuk kata-kata spesifik ya. Hanya untuk kata-kata spesifik. Kata-kata spesifik itu seperti kata nama, bunga, nama, kota, atau bahasa asingnya. Nah, jadi si giok ini jika berada di awal dia dibunyikan K, kecuali untuk kata-kata tertentu yang memang di depannya itu bunyinya G ya, kayak kalau seandainya mau tulis bahasa Inggris green gitu ya, green. Nah itu green itu bisa memakai ini ya. Giok jika berada di awal dibaca K, jika berada di tengah dibaca G, jika berada di akhir dibaca K. Jika masih bingung, saya akan kasih contohnya apa sih yang dimaksud dengan awal, tengah, dan akhir. Nah, contohnya seperti ini. Ini huruf giok. Saya akan menggabungkannya dengan vokal A. Maka ya seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah huruf ing yang tugasnya hanya sebagai yang dia tidak dibacakan, dia tidak dibunyikan jika berada di awal kata atau di tengah kata. Dia hanya dibunyikan ketika berada di akhir. Nah, ini selain itu, ini fungsi dari yang ini adalah untuk sebagai tanda bahwa nanti jika kita menuliskan pola suku kata ya, jika terdiri antara konsonan dan vokal, gabungan antara konsonan dan vokal, maka yang ini sebagai tanda bahwa nanti konsonan berada di situ ya. Maka yang ini akan saya hilangkan, lalu gioknya saya masukkan ke sini, jadi polanya akan menjadi seperti ini. Ini bacanya K. Saya kasih contoh lagi, giok saya sandingkan dengan U, maka ing-nya saya hilangkan ya. Gioknya saya taruh ke sini dan menjadi berpola seperti ini. Yang ini K, yang ini Ku. Nah, kalau kedua suku kata ini kita gabungkan menjadi satu kata ya, maka polanya akan seperti ini. Ini bacanya kagu. Kagu. Loh, kenapa kagu? Kok bukan kagu ya? Karena ini dari rumusnya ini ya. Giok berada di awal kata. Nah, ini berada di awal kata, maka dibunyikan K. Jika berada di tengah, maka dibunyikan G. Jika berada di akhir gimana ya? Nah, jika berada di akhir, maka dibunyikan K. Jika seperti ini, maka ini bacanya kaguk. Karena gioknya berada di akhir menjadi huruf K, berada di tengah menjadi huruf G, berada di awal menjadi huruf K ya. Bacanya seperti itu. Atau saya akan kasih contoh lagi ya. Saya akan kasih contoh lagi dengan huruf konsonan. Ini adalah huruf tiket. Yang tiket ini jika berada di awal kata maka dibunyikan T. Jika berada di tengah maka dibunyikan D. Jika berada di akhir kata maka dibunyikan T. Saya akan kasih contoh. Tiket ini saya akan sandingkan dengan huruf I ya, maka ing-nya saya hilangkan, tiketnya saya masukkan ke situ, polanya menjadi seperti ini. Ini bacanya T. Saya kasih contoh lagi, tiket saya sandingkan dengan huruf O ya, maka ing-nya hilang, tiketnya saya masukkan ke situ, maka polanya akan menjadi ini. Loh, jika bingung ya, loh kok yang ini berada di samping, yang ini berada di atasnya. Nah, ini adalah karena huruf vokal itu terdiri dari dua
terdiri dari dua bentuk, yang satu adalah vertikal dan yang satu adalah horizontal atau huruf rebah. Yang vertikal ini, nah jika disandingkan dengan konsonan maka dia berada di sampingnya. Nah kalau huruf rebah dia berada di atasnya. Jika bingung ya kita mengikuti yang-nya ini tadi ya. Kalau yang-nya ada di samping kita masukkan di samping, kalau yang-nya ada di atas kita masukkan di atasnya. Nah contohnya ini bacanya to. Jika dua suku kata ini kita gabungkan menjadi satu kalimat, nah seandainya ya, maka polanya akan seperti ini. Dan ini bacanya, ini bunyinya atau bacanya itu Tito. Kok bukan Tito ya? Kok bukan Tito? Bukan, karena tiket jika berada di awal dibaca T. Tiket jika berada di tengah kata maka dibaca D. Nah, jika berada di akhir, katakanlah di sini masih ada huruf lagi ya, huruf akhir. Seperti yang saya jelaskan yang tadi ya, bahwa semua huruf akhir atau yang disebut dengan pachim ya dalam bahasa Korea itu selalu berada di bawahnya vokal, maka ini bacanya tidot karena tiket berada di akhir dibaca T. Insya Allah ini mudah ya.